Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abang. Ini episode 894 ya. Dari wanita usia 62 tahun sudah menikah, 4 orang anak, 1 laki-laki. Salam, selamat pagi hambanya. Saya merasa Bapak Pendeta Erastus adalah Bapak rohani yang patut dicontoh. Saya pecinta komunitas doa pagi dan suara kebenaran, tapi saya lagi terbaring sakit di rumah sakit di Makassar. Pak Pendeta, saya butuh doa Bapak supaya saya pulih. Iblis tidak tinggal diam. Kami suami istri baru mau rencana ingin melayani orang-orang kampung yang belum mengenal Tuhan. Secara pribadi mereka orang-orang baik. Umur saya 62 tahun, suami 63 tahun. Semoga Bapak bisa doakan saya. Oh iya Pak, saya tiba-tiba susah jalan karena tulang saya keropos dan sedot air dari paru-paru. Saya percaya lewat doa Bapak saya bisa kembali pulih karena doa orang benar besar kuasanya. Anak saya 4, 1 laki-laki, semua anak sambung dari suami. Yang anak laki-laki mungkin sudah terhilang karena sudah kawin dengan seseorang. Sempat Pak Eras doakan pagi-pagi, karena persis habis doa pagi, saya langsung kasih tahu sama suami untuk mencoba telepon Pak Eras. Mobil yang kami pakai untuk pelayanan sudah tidak dikembalikan lagi, isi rumah sudah diangkat semua. Ini banyak hal yang pribadi ya. Nanti ditelepon saja. Ya, ditelepon saja. Ini masalahnya rumit ya. Tapi saya harus menjawab bahwa kita harus mengoreksi diri mengapa hal-hal ini terjadi dalam hidup kita. Memang bisa pekerjaan iblis, tapi juga bisa tuaian dari apa yang telah kita tabur. Ya, tidak keliru menyalahkan iblis, tapi jangan sampai kita tidak tahu mengapa kita harus mengalami hal-hal tersebut. Karena tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa penyebab. Ya. Saya kira nanti mesti ini ada hal yang tidak perlu saya bacakan, nanti bisa dilayani pribadi. Dari pria usia 42 tahun sudah menikah. Pak, saya mau menceritakan, sejak kecil orang tua saya pilih kasih. Saya suka dikasih barang yang jelek, bahkan tidak dikasih, tapi saudara-saudara saya justru dikasih barang bagus. Sewaktu jadi Kristen usia remaja, selain dianiaya, saya juga dikutuki, disumpah-sumpahin sama ibu saya yang jelek-jelek, disumpahin yang jelek-jelek. Saya hanya menangis dalam hati dan mengelus dada. Dalam hati saya yakin Tuhan pasti tidak mengabulkan sumpah mereka, walaupun sebagai orang tua. Tetapi tidak dengan anak yang lain yang dimanjakan dengan luar biasa. Efeknya karena hidup susah, jadi saya kerja keras. Mau kerja apapun asal halal dan hidup saya cukup walaupun belum kaya banget. Orang tua saya memanjakan kakak saya karena dia anak pertama. Sudah 47 tahun tapi siang-siang dia masih tidur sampai jam 5 sore. Padahal dia sudah 2 kali nikah. Yang pertama kabur, ini yang kedua. Kakak saya dimodali usaha toko bangunan, gonta-ganti, usaha bangkrut terus. Bahkan Grab aja nuyul. Karena dapat uang secara gampang dan mereka merongrong orang tua saya. Walaupun keadaan orang tua saya kena hutang banyak, dia dan istrinya tetap tidak mau menurunkan gaya hidupnya dan diajarkan sama orang tua. 3 orang anak kakak saya cari sekolah yang mahal, uang pangkal dan sebagainya membebani orang tua saya. Padahal mahal biayanya.
Tetapi orang tua mengajarkan kepada mereka tidak boleh angkat-angkat barang, tidak boleh kerja susah karena mereka bos. Sempat kakak saya kerja di satu perusahaan dan dikeluarkan karena susah diatur. Waktu dikeluarkan orang tua bilang perusahaan yang keluarkan yang salah. Orang tua kesana sini bilang ke orang-orang bahwa kakak saya korban kerasnya dunia. Awal-awal saya sumbang uang untuk anak mereka. Saat istrinya lahiran dan masuk sekolah saya kasih buku. Tapi menjadi terus-menerus tergantung, akhirnya saya putuskan stop. Karena itu tidak mendidik. Karena adik saya dan ibu saya sering tidak sependapat sama saya. Akhirnya saya menjauhi mereka. Saya terus menasihati dari halus sampai nada tinggi tapi tidak didengar. Adik saya malah menafkahi kakak saya dan keluarganya, tapi abai terhadap keluarga sendiri. Karena orang tua mengajar anak saya kasihan, keadaan ekonomi saya kan masih cukup. Saya sempat mau bantu orang tua. Dulu sempat kasih 5 juta, udah dikasih, minggu depan minta lagi 20 juta, minggu depan lagi minta 40 juta. Saya tolak, tidak kuat kalau diikutin sama saya. Apalagi takutnya uangnya lari ke kakak saya. Jatuhnya menurut saya tambah merusak kakak saya. Saya sama mereka kayak api dan air. Saya menjauhi mereka, tetap mendoakan mereka. Hanya pantau dari jauh. Menurut Bapak bagaimana? Kalau yang kamu ceritakan ini benar persis seperti yang kamu katakan, kamu memang harus berhenti membantu saudara yang toksik, yang akhirnya malah merusak. Itu namanya sosial racun. Jadi kamu tidak perlu membantu. Dan mungkin tidak boleh membantu. Orang tua harus kamu bantu apa adanya. Yang penting untuk dia bisa hidup dan makan. Kemungkinan uangnya akan dilarikan kepada saudaramu yang akan merusak itu besar. Kamu harus berani berkata tegas tidak untuk orang tua sekalipun. Tetapi nanti pasti ada saat di mana kamu bisa memperhatikan orang tua. Seperti ketika dia sakit, kamu ke rumah sakit, kamu bayari ruang rumah sakit. Nah itu jangan perhitungan dengan orang tua. Tapi kalau kemungkinan uang yang kamu berikan bisa mengalir ke kakak kamu dan itu merusak, stop, jangan bantu. Lebih dari ini, kamu harus minta hikmat Tuhan. Mohon petunjuk Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Jadi, kamu harus sungguh-sungguh minta hikmat karena masalah ini lumayan kompleks. Oke, saya kira cukup itu. Saya teruskan. Ya. Wanita usia 26 tahun single. Om Era, saya bergereja di salah satu gereja di Jabodetabek. Tapi beberapa lama melayani di tempat itu, saya bergumul berat di tempat pelayanan. Saya dan teman-teman melihat ketoksikan dalam lingkungan para pelayan di gereja itu. Sejujurnya saya melihat jurang yang besar antara para aktivis dan juga gembala. Sikap para aktivis gereja itu yang suka berkelompok-kelompok menyudutkan gembala tersebut hanya karena mereka melihat 1 dan 2 kesalahan gembala. Pernah juga gembala itu mengajak meeting, tapi tidak satupun di antara kelompok para aktivis itu menghadiri meeting tersebut. Bahkan mereka sering melakukan pertemuan sendiri di luar tanpa melibatkan para pelayan Tuhan yang lain. Mereka bersikap seolah-olah mereka paling benar, sedangkan saya dan teman-teman melihat sendiri bagaimana mereka suka ngomongin orang, suka menyindir, menjelek-jelekan orang yang tidak sefrekuensi dengan mereka. Bahkan keberadaan kami di gereja itu juga tidak disenangi oleh mereka. Dan secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak suka terhadap kami. Pernah juga dalam pertemuan doa, salah seorang di antara mereka berkhotbah dan secara terang-terangan menyebut nama orang-orang yang menurutnya bersalah. Ini bukankah kalau seseorang berbuat salah harus ditegur 4 mata?
Kenapa mereka bisa sampai sebut nama dalam khotbah? Apakah itu bisa, Tidak boleh ya. Ini gereja tidak sehat nih. Ini pasti ada yang salah. Saya sempat mau niat keluar dari gereja itu, tetapi seseorang menasihati saya untuk tetap melayani dengan motivasi hidup untuk melayani untuk Tuhan. Saya sebagai pelayan muda melihat pimpinan gereja seperti itu merasa sedih, Kenapa bisa ya mereka memang sudah tua, punya sikap seperti itu, sedangkan mereka melayani di mimbar. Mereka suka menghakimi orang, ya, menghakimi kelompok tertentu. Jadi orang yang dihakimi ini orang yang baik dan aktif membagikan suara kebenaran, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Saya masih muda, ujung-ujungnya kesalahpahaman. Menulis ini merasa sesak dan sedih, Hal ini sudah lama saya pendam. Saya tidak tahu harus buat apa, ya. Saya hanya kasihan dengan karakter mereka yang seperti itu. Kelihatannya tulus melayani, tapi sikap dan respon mereka sebaliknya. Apakah dengan menyudutkan orang adalah cara yang tepat dalam menegur kesalahan? Apakah saya harus tetap melayani di gereja itu? Nah, ini kasusnya ada, tidak saya baca semua ya. Nanti dikasih request. Ya. Oke, tidak saya baca semua karena ada hal-hal menurut saya tidak perlu saya baca. Tapi begini, dimanapun kita pasti menghadapi masalah. Gereja itu bukan ibarat mobil, bukan showroom, tapi bengkel. Ya. Banyak mobil yang tidak siap pakai atau masih rusak. Kalau showroom mungkin mobil baru ya. Ini bengkel, jadi harus memahami keadaan gereja yang tidak atau belum sempurna. Kalau kita ditempatkan Tuhan di satu gereja dengan cacat dan kekurangan serta kelemahan gereja itu, kita harus berdoa, minta hikmat Tuhan, untuk apa kita ditempatkan di gereja tersebut. Tuhan pasti memiliki rencana. Dan bukan tidak mungkin rencananya adalah agar kita menjadi berkat bagi gereja itu. Sebaiknya jangan tinggalkan gereja itu dulu, karena gereja ini juga mengajarkan suara kebenaran. Hanya lingkungannya yang belum sempurna atau buruk. Ya, kalau sekarang GSKI itu juga banyak dari gereja yang baru bergabung yang warnanya belum GSKI. Jadi harus sabar. Sementara saya sebagai gembala sinode juga berat ya merawat orang-orang yang baru bergabung di GSKI. Jadi kita harus sabar ya menghadapi orang-orang yang belum sempurna, yang banyak cacat, belum lengkap jiwanya di dalam gereja. Jangan tinggalkan gereja itu. Tetaplah di situ dan jadilah berkat. Oke. Kecuali gereja itu mengajarkan kemakmuran, ya, ngomongnya berkat-berkat terus, tidak pernah mengajarkan langit baru, bumi baru, seperti memarkir jemaat di dunia. Nah, itu boleh ditinggalkan. Oke. Wanita usia 39 tahun di Manokwari. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan pengajaran Pak Eras di tahun 2012. Waktu itu diperkenalkan oleh teman persekutuan dewasa muda Oikumene lewat radio suara kebenaran. Tapi lagi semangat-semangatnya mengikuti khotbah Bapak, program itu akhirnya sudah tidak ada lagi. Sampai akhirnya saya menemukan dan mulai mengikuti pengajaran Pak Eras di Truth ID di masa-masa COVID. Saat itu saya sudah menikah 8 tahun lalu. Dan kami dikaruniai seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Berumur 6 tahun lebih. Anaknya manis dan menyenangkan. Sejak menikah kami setiap malam selalu membaca Alkitab dan berdoa bersama malam.
dan pagi sebelum berangkat kerja. Dan anak kami ke sekolah. Anak kami seumur 5 tahun sudah meminta untuk memimpin doa saat kami berdoa bersama. Sebelumnya untuk memimpin doa saat kami berdoa bersama. Jadi anak itu bisa berdoa ya. Sebelumnya saya dan suami selalu bergantian memimpin doa. Dan kami mulai mengizinkan anak kami memimpin doa. Kadang dalam doanya dia mendoakan teman-temannya di sekolah atau meminta maaf kepada Tuhan Yesus kalau dia merasa berbuat salah. Anak saya sering bercerita kalau dia bermimpi tentang Tuhan Yesus. Kalau ditanya pasti jawabannya bermimpi tentang Tuhan Yesus. Dia pernah bilang mimpi memeluk Tuhan Yesus, memetik buah apel bersama Tuhan, berjalan-jalan di taman yang indah bersama Tuhan, bermain ikan bersama Tuhan atau disayang Tuhan Yesus. Dia juga sering menggambar, dia memeluk Tuhan Yesus. Akhir-akhir ini dia sering masuk kamar dan berdoa sendiri. Kadang saat menjelang tidur dia minta diceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia sering bertanya soal mimpi saya semalam. Kadang saya cerita, tapi kadang juga saya bilang lupa mimpi apa. Anak saya saat mau tidur kadang bangun lagi berdoa sendiri. Wah, ini luar biasanya. Saya pernah mendengar dia berdoa supaya bisa bermimpi ketemu Tuhan Yesus dan mendoakan saya juga supaya bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Awalnya saya hanya tertawa dan menganggapnya kelucuan. Tapi besoknya dia berdoa sama lagi, dan saya benar-benar bermimpi melihat Tuhan Yesus di awan-awan. Yang pertama, apakah anak saya benar-benar bermimpi tentang Tuhan Yesus atau imajinasinya saja? Dulu waktu saya hamil, kami selalu membacakan kitab Mazmur 139 dengan harapan anak kami jadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Kadang saya takut memberalakan anak, jadi kami berdoa minta hikmat untuk mendidik anak ini dalam kebenaran dan saat ini mengajar dia hidup kudus. Yang pertama, di dalam teropongan saya sulit anak ini bohong. Dengan anak kualitas rohani seperti itu, lebih besar kemungkinan atau bisa dipastikan memang dia bermimpi tentang Tuhan Yesus. Ini anak yang luar biasa. Atau Tuhan mengunjungi dia pada waktu dia tidur dan memberikan dia imajinasi yang itu memang dari Tuhan. Itu sebagai reward atau upah untuk anak yang manis seperti ini. Apakah di Manokwari ada gereja yang pengajarannya sejalan dengan pengajaran Pak Erastus? Wah, saya pikir belum ada ya. Tapi kalau kamu sudah bergereja di satu tempat dan diberkati di gereja itu, tetaplah di gereja tersebut. Tapi kalau gereja itu tidak mengajarkan kebenaran, kamu membuka gereja sendiri di situ, kami akan bimbing. Ya. Kami akan bimbing. Mungkin dimulai dari persekutuan kecil, mendengarkan khotbah lewat Truth ID hari Minggu, jadi kebaktiannya memakai Smart TV atau memakai layar, ya. Ini nanti dihubungi. Nanti kami akan membimbing Anda untuk membuka persekutuan doa paling tidak yang mengajarkan suara kebenaran. Tapi kalau Anda sudah punya gereja dan Anda diberkati di gereja itu bisa bertumbuh, tetaplah di gereja itu. Kecuali gereja itu tidak mengajarkan kebenaran. Ya, oke. Senang bisa membaca catatan ini, kesaksian anak ini. Ini memberkati semua yang mengikuti Abam. Kalau punya anak sejak dalam kandungan didoakan, sejak kecil diajak berdoa, ya bisa memiliki kehidupan rohani yang begitu indah. Nasihat saya kepada pasangan suami istri ini, kepada kamu, jaga anak ini. Tetap jaga, hati-hati kuasa kegelapan tidak senang Anda bertumbuh. Orang tua harus hidup kudus supaya anak-anak bisa terbawa kepada kekudusan. Dari wanita usia 36 tahun sudah menikah di Jakarta. Pak Era, saya ragu untuk bertanya, walau sebenarnya dalam hati kecil saya Bapak akan bilang bahwa saya salah.
Tapi izinkan saya bertanya agar saya yakin. Saya ingin bercerita, saya menikah tahun 2018 dan sudah punya 1 anak. Suami saya dari awal kerja selalu sama orang, tapi baru beberapa bulan ini dia berhenti dan buka usaha dengan temannya. Seringkali dia ketemu orang dan bulan lalu dia pulang dalam keadaan mabuk. Saya marah karena saya tidak suka sikapnya yang seperti itu. Bulan ini terulang kembali dia pulang dalam keadaan mabuk, padahal dia tahu saya tidak suka dengan sikapnya tersebut. Bagi saya, mengapa ketemu orang harus disertai dengan minum-minum sampai mabuk, sedangkan saya di rumah menjaga anak dan sedang hamil? Apakah menurut Bapak sikap saya posesif? Sampai sekarang saya masih marah dan tidak mau bicara dengannya. Dia hanya bilang tidak akan mengulangi seperti pada awal dia mabuk. Setelah insiden kedua dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, namun saya tidak percaya dan tidak meredakan amarah saya. Bagaimana menurut Bapak apa yang sebaiknya saya lakukan? Saya sudah berdoa tapi sepertinya amarah saya masih belum mereda. Maaf jika cerita saya terlalu panjang. Terima kasih waktu Bapak. God bless you. Bapak sekeluarga. Usiamu 36 tahun, ya masih terbilang agak muda ya, masuk dewasa muda. Dengan kemarahanmu, suamimu terlukai untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ya. Tapi kalau kamu terus marah, yang pertama kamu rugi. Akan bisa menjadi penyakit. Enzim positif di dalam tubuhmu akan banyak yang mati karena kemarahan itu. Yang kedua, kalau kamu bisa lebih teduh, kamu lebih menyakitkan hati suami sehingga dia akan bisa berhenti lebih cepat. Jadi marah memang bisa mencegah suami tidak melakukan perbuatan yang salah, tapi tidak natural. Tapi ketika kamu kelihatan berduka, dan memang berduka. Pertama marah, yang kedua marah, yang ketiga, maaf, kenapa sih kamu harus begitu? Kamu lihat aku hamil, kau punya anak. Jadi apa anak ini nanti? Ya sambil kamu membukakan bajunya, merawat dia. Itu menyakitkan loh. Tapi menyakitkan yang menyembuhkan. Sekarang Anda pilih. Anda harus buat apa? Minta hikmat Tuhan bagaimana menangani suami model ini. Kalau kamu terus marah, tidak mau bicara, dia nanti ketemu wanita yang tidak marah-marah seperti kamu. Yang mau bicara, bicara juga lembut. Ini membuka peluang rumah tanggamu cepat rusak. Minta hikmat Tuhan ya. Dan minta petunjuk pimpinan Tuhan. Karena Tuhan pasti membela kamu. Saya melihat kamu sendiri belum dewasa, belum matang. Kamu mau menanggulangi, menyelesaikan masalah dengan cara kamu, dengan emosi, kemarahan. Mungkin suamimu akan berhenti mabok karena tidak tahan lihat kamu marah dan mendiamkan dia. Tapi itu bukan menyelesaikan total. Dia berhenti seperti ular. Ular yang pura-pura mati, ada kesempatan gigit. Ya, saya kira itu jawaban saya. Dari wanita usia 49 tahun, ya janda. Salam sehat dan sukacita. Selamat tahun baru. Ini udah lama ya. Pak, saya pecinta suara kebenaran. Saya bukan jemaat Bapak, tapi saya sering sekali mengikuti Abam. Mendengar bahkan cerita sama Bapak. Puji Tuhan Pak, setiap saya punya masalah, saya selalu bertanya sama Bapak dan Bapak selalu memberi jalan yang sesuai dengan firman Tuhan Pak. Sebenarnya Pak, saya malu buat cerita lagi, tapi Bapak sudah memberi banyak motivasi buat saya saat ini. Bahkan sampai tahun ini saya kuat menjalani hidup karena sering mengikuti Truth ID yang Bapak pimpin.
Semoga Bapak sehat dan selalu diberi umur panjang dari Bapak Yahweh ya Pak. Pak, saya punya anak 5. Yang paling kecil mau tamat SMA. Saya ingin anak saya dididik oleh Pak Eras, tapi saya tidak ada biaya melanjutkan dia sekolah Pak. Dan anak saya mau lanjut. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah anak saya boleh bergabung ya Pak? Saya kerjaannya serabutan dan tempat tinggal masih mengontrak Pak. Saya ingin anak saya ini boleh mengabdikan hidupnya buat Tuhan Pak. Dan saya mengikuti setiap tayangan Abam. Apalagi sudah banyak yang mendaftar untuk masuk sekolah Pak. Apakah masih ada tempat buat anak saya Pak? Terima kasih. Hanya itu saja yang saya mau sampaikan Pak. Semoga Bapak sehat ya. Oke. Sekali lagi saya bukan jemaat Pak Eras. Oke. Walaupun you bukan jemaat Pak Eras, tapi kamu jemaat Tuhan ya. Dan kamu keluarga Abam. Jadi hari ini juga ditelepon anakmu, apakah berminat mau menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, guru agama, konselor, ya, kami ada beberapa program, itu guru PAUD ya. Kami akan membantu. Yang penting anakmu mau ya melayani Tuhan. Soal biaya nomor 2. Ya, oke. Kami akan bantu. Ya, pasti Tuhan akan tolong ya. Ini di Bogor jadi tidak jauh. Harus mendaftar cepat. Nanti ada orang yang telepon Anda supaya waktu anakmu mendaftar ya, Anda diberi beasiswa dari Pak Eras. Oke, nanti ada yang menghubungi ya nak. Segera ya. Karena takutnya nanti banyak yang sudah mendaftar untuk asrama terbatas. Asrama kami memang bisa menampung 600 mahasiswa, tapi kalau lebih ya sulit ya. Oke. Dari mahasiswa sejumlah 1.200. Oke. Sekarang dari wanita usia 54 tahun Jakarta Utara menikah tidak ada anak. Saya anggota jemaat sejak dari Lamonte tutup, lalu pindah ke Gading. Saya mendengarkan Abam dari awal. Saya download dan saya dengarkan pakai speaker berulang-ulang. Kalau saya tidak kemana-mananya di rumah. 60-70% Abam diisi dengan perselingkuhan. Sebagai pengajar jemaat biasa-biasa saja. Apakah berarti pengajaran Kekristenan gagal Pak Eras? Saya jadi tercuci otak dan saya jadi terganggu seperti yang terjadi dengan rumah tangga saya. Suami saya main handphone itu 24 jam lebih. Dia marah sampai saya hanya diam. Tapi akhir-akhir ini saya lebih berserah dan mengandalkan doa saja. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Saya hanya memberikan opini saja bahwa pengajaran kekristenan gagal untuk banyak rumah tangga. Bukan hanya untuk rumah tangga, juga untuk kehidupan sehari-hari. Dunia sudah begitu rusak, benar-benar jahat. Nah itulah sebabnya suara kebenaran mengajarkan hal-hal yang inovatif, yang merupakan penyingkapan dari Tuhan lewat Roh Kudus, yang itu kiranya mengubah hidup. Ya, ikut doa pagi, mendengarkan Abam lewat berbagai program di Truth ID, nanti orang akan berubah. Ya, makanya prinsip kami ini, ya, langit baru, bumi baru, kesucian dulu, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Sampai jumpa saudara-saudara di episode 895. Tuhan memberkati.